Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta didik SMK Karya Guna Bakti 1 yang saya banggakan, pada pembelajaran luring di siklus keempat ini untuk mata pelajaran pemeliharaan sasis dan pemindah tenaga kendaraan ringan, kali ini saya akan menjelaskan materi memperbaiki diferensial. Diferensial, seperti tampak pada gambar, terdiri dari dua bagian utama. Bagian utama ini terdiri dari final gear dan differential gear. Final gear terdiri dari drive pinion dan ring gear. Fungsinya yaitu untuk memperbesar momen dan merubah arah putaran sebesar 90 derajat. Jadi bagian dari diferensial yang nantinya akan meneruskan putaran dari poros propeller ke poros roda ini akan diteruskan oleh final gear, kemudian akan diperbesar momennya dan juga akan merubah arah putaran sehingga poros penggerak roda dapat bergerak dan meneruskan putaran ke roda. Kemudian diferensial gear, seperti yang ditunjukkan di sebelah kiri diferensial gear. Diferensial gear terdiri dari side pinion gear dan side gear. Fungsinya yaitu untuk membedakan putaran antara roda kiri dan kanan. Nah, inilah fungsi dari diferensial, di mana sebelumnya sudah dijelaskan waktu kelas 11 bahwa fungsi diferensial adalah membagi putaran roda terutama pada saat jalan membelok. Nah, jalan yang belok itu diatasi dengan membagi putaran roda atau membedakan putaran roda kiri dan roda kanan. Nah, bagian dari diferensial yang mengatasi atau yang berfungsi untuk membagi putaran roda ini adalah diferensial gear. Ditampilkan konstruksi diferensial. Tampak pada gambar di mana bagian-bagian atau komponen-komponen diferensial itu terdiri dari banyak komponen. Terlihat di situ ada diferensial carrier, kemudian juga ada bearing, ada drive pinion, ada ring gear. Ring gear nantinya akan menggerakkan pinion gear atau differential case, kemudian differential case akan menggerakkan pinion gear akan menggerakkan side gear. Di situ ditunjukkan letak ataupun posisi dari masing-masing komponen diferensial ini. Selanjutnya untuk perbaikan diferensial, kita mulai dari pemeriksaan diferensial carrier sebelum dibongkar, di mana pada bagian ini menerangkan yang harus diperiksa sebelum membongkar diferensial. Kita perlu memeriksa bagian ini apakah untuk nantinya apakah menentukan terjadinya trouble ataupun terjadi masalah dengan diferensial ini. Apabila gejala dari masing-masing trouble seperti menggeram, adanya suara-suara ketukan atau getaran terjadi pada bodi diferensial, maka kita harus melakukan pemeriksaan di bagian-bagian berikut. Ada drive pinion, kemungkinannya kendor. Kemudian bantalan drive pinion juga rusak atau pecah. Nah, kita tuliskan hasilnya, kita buatkan kesimpulannya. Kalau misalkan kendor, kita harus kencangkan. Kalau memang rusak, pecah, berarti harus memang diganti. Caranya yaitu flank yoke-nya kita gerakkan ke atas ke bawah menggunakan tangan, kita putar, kita gerakkan ke kiri ke kanan ataupun ke dalam dan keluar untuk mengetahui ada tidaknya gejala-gejala
ketukan ataupun getaran tadi. Yang berikutnya adalah periksa run out dari companion plank. Untuk memeriksa run out ini kita menggunakan alat ukur dial gauge atau dial indikator, di mana dial indikator ini dirakit bersamaan dengan magnetic base stand untuk kita tempatkan di bagian sisi bodi dari diferensial ini. Kita harus atur sedemikian sehingga posisi probe dari dial gauge ini menyentuh bagian companion plank dan diatur sedemikian sehingga jarum penunjuk pada dial gauge ini di posisi 0. Baru berikutnya kita putar companion plank ini melalui ring gear. Ketika ring gearnya kita putar, maka companion plank ini kita putar, kita perhatikan jarum penunjuk pada dial gauge. Run out maksimumnya adalah 0,10 mm. Jadi apabila melebihi 0,10 mm, maka differential carrier ini harus diperbaiki. Yang berikutnya, apabila bunyi tidak normal dan gejala lain terjadi, lakukan pemeriksaan seperti berikut. Jadi apabila kondisi yang pertama tadi tetap masih terdapat bunyi, di mana tidak bisa kita atasi, kita periksa keolengan run out ring gear-nya. Kalau tadi companion plank-nya kita periksa atau kita ukur, maka sebaliknya sekarang ring gear-nya kita ukur keolengannya atau run out-nya. Keolengan run out pada ring gear itu maksimumnya sama 0,10. Kita atur, kita tempatkan sedemikian sehingga dial indikator ini menyentuh atau jarum probe-nya menyentuh bagian ring gear dan diatur di posisi angka 0. Nah, sekarang sebaliknya yang kita putar adalah bagian companion plank-nya. Ketika companion plank-nya kita putar, kita perhatikan jarum penunjuk pada dial gauge ini. Jadi run out maksimumnya 0,10 mm. Kalau lebih berarti memang terdapat kerusakan pada bearing, kemudian juga pada karet-karet ataupun juga kendor. Nah, berikutnya untuk ring gear ini kita periksa backlash pada ring gear. Backlash kita ketahui sebelumnya ini merupakan adalah gerak kebebasan dalam arah putaran dari ring gear dan drive pinion. Ini kita lakukan pemeriksaan di mana apabila backlash ini tidak sesuai spesifikasi, kita setel preload bantalan sisi atau perlu diperbaiki. Jadi kita putar jadi kita tempatkan dulu alat ukurnya seperti pada gambar, atur sedemikian, lagi-lagi jarum probe ini harus menyentuh bagian ring gear dan jarum penunjuk juga menuju ke angka 0. Untuk selanjutnya kita putar ring gear-nya di posisi backlash berapa, di mana differential case ini bisa bergerak. Backlash-nya 0,13 sampai 0,18 mm. Kalau melebihi ini berarti harus kita perbaiki atau kita ganti. Kemudian untuk ring gear ini sendiri kita periksa kontak gigi antara ring gear dan drive pinion. Ditunjukkan dengan plat-plat warna hitam
atau garis-garis warna hitam di bagian tengahnya. Kalau misalkan itu presisi di bagian tengah secara keseluruhan, berarti memang kontak giginya tepat sekali atau pas. Berikutnya, memeriksa backlash pada side gear. Kalau tadi ring gear-nya kita periksa backlash-nya, maka berikutnya adalah side gear-nya pun kita periksa backlash-nya. Backlash-nya 0,05 sampai 0,20 mm. Apabila backlash tidak sesuai dengan spesifikasi, ini kita pasang thrust washer yang sesuai. Berikutnya kita mengatur preload drive pinion. Preload ini kita ukur dengan menggunakan torsimeter atau torquemeter. Ukur preload dari backlash antara drive pinion dan ring gear preload awal. Preloadnya yaitu 9 sampai 13 kg cm. Jadi kita putar bagian baut pada companion plank ini menggunakan torsimeter untuk mendapatkan preload awalnya ini. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan di kesempatan pembelajaran luring kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.